Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwaningrum Rahmatika Raya Santoso dari kelas manajemen 2A1 dengan NIM 212010200028. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemasaran rasional manajemen pemasaran. Yang pertama, pengertian. Menurut Philip Kotler tahun 2000, pemasaran relasional memiliki tujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dan memuaskan secara matematis dengan para pelanggan, pemasok, dan distributor untuk mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan bisnis jangka panjang mereka. Pemasaran rasional upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan dengan menciptakan komunikasi dua arah dan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya, manfaat pemasaran rasional. Yang pertama, pengalaman pelanggan. Bisnis dengan akses ke semua titik kontak dapat dengan mudah berbagi informasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan pada tingkat yang lebih pribadi. Ini wajib untuk mengatasi semua masalah yang relevan dalam suatu produk atau layanan consecutor in the fixing. Yang kedua, ulasan dan umpan balik atau feedback. Pelanggan setia adalah sumber yang bagus yang dapat kita manfaatkan secara positif untuk kemajuan bisnis kita. Tentunya, jika kita memiliki strategi komunikasi yang efektif dan kita mampu menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, dan keluhan dari para pelanggan. Yang ketiga, pelanggan yang setia adalah pemasaran. Pelanggan setia berarti mereka menikmati pengalaman yang konsisten dan bersedia berbagi informasi produk atau layanan bila diperlukan. Secara tidak langsung, mereka menjadi pemasar dan pendukung independen bagi produk atau merek kita. Selanjutnya, penerapan strategi pemasaran relasional. Pemasaran relasional bertujuan meningkatkan komunikasi dan interaksi pelanggan untuk meningkatkan loyalitas terhadap suatu produk dan merek. Media komunikasi yang digunakan pun mungkin berbeda-beda. Misalnya, secara langsung, telepon, email, atau media sosial, tetapi tujuan keseluruhannya tetap sama. Adapun penerapan strategi pemasaran rasional, yang pertama, pelayan pelanggan, yaitu jika sebuah perusahaan menginginkan hubungan pelanggan jangka panjang, perusahaan tersebut harus memiliki kualitas layanan operasi bisnis internalnya dan mengelola kebutuhan layanan pelanggannya. Yang kedua, pemasaran konten. Ide dasar pemasaran konten adalah memberikan sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau informasi, dan sebagai gantinya, pelanggan mendapatkan sesuatu yang berharga atau produk atau layanan. Strategi ini membantu perusahaan membangun loyalitas merek, memberikan informasi yang harus menarik bagi audiens target, dan melibatkan pelanggan untuk dapat membeli produk atau menggunakan layanan. Yang ketiga, sosial media. Dengan bantuan media sosial, kita tidak hanya dapat membuat komunikasi dua arah, tetapi juga melacak aktivitas dan keterlibatan pelanggan. Dan untuk selanjutnya, kita dapat memberikan informasi yang sesuai berdasar aktivitas pelanggan sebelumnya. Yang keempat, sistem umpan balik atau feedback. Jika perusahaan ingin menjalin hubungan dengan baik dengan pelanggan, sangat penting untuk meminta umpan balik. Misalnya, pengalaman mereka dengan merek, kesukaan, ketidaksukaan, saran, dan daftar keinginan atau wishlist yang telah mereka tentukan sebelumnya. Yang kelima, email marketing. Jika kita ingin membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, jangan lupa untuk menggunakan email marketing. Bagian penting dari email adalah hemat biaya dan dapat memberikan kita kendali mengenai siapa yang ingin kita targetkan, jika dapat mengirim pesan pemasaran kita ke individu atau kelompok. Langkah sederhana dalam menciptakan strategi pemasaran relasional. Langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan relasi yang kuat dan menjaga pelanggan kita agar tetap setia antara lain. Yang pertama, mengenal audiens target.
Kita dapat mengenal mereka dengan cara mengumpulkan data tentang pelanggan sebanyak yang kita bisa. Yang kedua, langkah sederhana dalam menciptakan strategi pemasaran relasional. Pahami pelanggan Anda dimanapun mereka berada. Jika kita mengenal mereka lebih dalam, kita akan mengetahui situs apa yang bisa mereka lihat, berita yang dikonsumsi, dan tempat mereka tinggal, belanja, serta aktivitas. Selanjutnya, kesimpulan. Beberapa strategi dalam membangun hubungan baik dengan pelanggan akan memberikan hasil yang lebih baik dibanding strategi lainnya dalam membangun pemasaran relasional, tergantung dari bisnis yang kita jalankan. Dan pada akhirnya, kita harus dapat mengenal siapa pelanggan kita, mempersonalisasi penawaran yang kita lakukan, dan membangun relasi jangka panjang yang akan menghasilkan manfaat jangka panjang bisnis yang kita kembangkan. Sekian penjelasan dari saya tentang pemasaran rasional manajemen pemasaran. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.